Desa Trunyan atau biasa disebut dengan Desa Trunyan adalah sebuah desa yang masuk di dalam wilayah administrasi Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Lokasi dari desa atau Banjar Trunyan sendiri berada di tepi Danau Batur atau sekitar 50-an kilometer dari kota Denpasar. Yang unik dari desa Trunyan tersebut adalah adanya sebuah tempat pemakaman atau kuburan warga desa yang cara pemakamannya tidak biasa, yaitu jenazahnya hanya diletakkan di bawah sebuah pohon saja. Jadi, tidak dikuburkan maupun dibakar atau dikremasi seperti umumnya adat yang ada di Pulau Bali ini. Dan inilah lokasi dari tempat pemakaman tersebut. Untuk bisa menuju ke tempat ini, kita harus menggunakan perahu. Karena memang tidak ada jalan darat untuk menuju ke pemakaman ini. Baik dari desa Trunyan sendiri maupun dari daerah lainnya. Dan disinilah lokasi dari tempat pemakaman yang unik yang ada di desa Trunyan tersebut. Lokasinya benar-benar sepi dan sunyi, karena memang berada lumayan jauh dari perkampungan penduduk desa Trunyan. Apalagi lokasinya berada di tebing bawah bukit yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar seperti di hutan belantara. Konon, desa Trunyan ini berasal dari kata taru dan menyan. Kata taru sendiri mempunyai arti kayu atau pohon. Sedangkan kata menyan mempunyai arti harum. Jadi bisa diartikan bahwasanya asal mula nama Trunyan dari desa ini adalah dari adanya sebuah pohon menyan atau sebuah pohon yang bisa mengeluarkan bau harum atau wangi. Dan pohon tersebut berada di tempat ini yang sampai sekarang menjadi tempat pemakaman bagi warga desa Trunyan sejak ratusan tahun yang lalu. Dan pohon besar inilah pohon menyan tersebut. Dilihat dari ukurannya yang sangat besar dan tinggi, memang keberadaan dari pohon menyan ini kemungkinan sudah ada sejak ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Dan seperti inilah proses pemakaman bagi jenazah warga yang meninggal di desa Trunyan ini. Dan mungkin hanya satu-satunya di dunia ini yang jenazahnya tidak dikuburkan maupun dibakar, tetapi cuma diletakkan di atas tanah dan hanya diberi pagar yang terbuat dari bambu yang berguna untuk melindungi jenazah dari dimakan binatang buas. Walaupun begitu, jenazah-jenazah tersebut sama sekali tidak mengeluarkan bau busuk. Jenazah-jenazah yang dikuburkan di tempat ini posisinya dibaringkan secara berjajar di atas permukaan tanah. Dan di setiap satu jenazah diberi pagar bambu yang mengelilinginya. Konon, jumlah dari jenazah yang boleh dimakamkan seperti ini tidak boleh lebih dari 11 jenazah. Jadi, apabila sudah berjumlah 11, terus ada salah satu warga desa Trunyan yang meninggal, harus terlebih dahulu mengosongkan salah satu isi jenazah dalam pagar bambu ini dengan cara diambil tulang belulangnya.
dan yang diambil adalah jenazah yang paling lama dimakamkan. Jadi, biasanya jenazah tersebut sudah tinggal tulang belulangnya saja. Dan tulang belulang tersebut kemudian diletakkan di tempat yang sudah disediakan tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Apalagi yang boleh dimakamkan di tempat ini hanya warga desa Trunyan saja, itu pun kematiannya wajar dan yang sudah menikah. Sehingga bila ada warga desa yang meninggal tidak wajar, seperti karena kecelakaan atau pembunuhan, atau yang belum menikah, maka jenazahnya akan dimakamkan di tempat pemakaman yang lain. Karena sebenarnya di desa Trunyan ini ada 3 lokasi pemakaman yang peruntukannya berbeda-beda. Untuk 2 tempat pemakaman lainnya, yang satu diperuntukkan untuk jenazah bayi atau jenazah orang dewasa tapi yang belum menikah. Dan satunya lagi adalah pemakaman bagi jenazah orang yang meninggal secara tidak wajar. Dan di kedua tempat pemakaman tersebut, kesemuanya jenazahnya dikubur di dalam tanah, atau tidak seperti di pemakaman yang ada di bawah pohon menyan ini. Dan ini adalah lokasi tempat meletakkan sisa tulang belulang jenazah yang diambil dari dalam pagar bambu atau ancak sanji yang akan digantikan dengan jenazah baru. Sebelum nantinya dilakukan upacara pensucian, setelah itu sisa tulang belulang tersebut kemudian diletakkan dan disusun rapi di tempat yang sudah disediakan. Setelah dilakukan upacara pensucian, kemudian sisa tulang belulang jenazah-jenazah tersebut pun diletakkan dan disusun rapi di tempat yang sudah disediakan. Jadi, fenomena aneh tapi nyata dari tempat pemakaman di desa Trunyan ini yaitu, walaupun proses pemakaman jenazahnya cuma diletakkan di atas permukaan tanah, tetapi tidak mengeluarkan bau busuk sama sekali. Bahkan, jenazah tersebut berbau wangi adalah dikarenakan adanya pohon menyan di tempat ini. Sehingga, bau busuk dari jenazah-jenazah tersebut dapat dinetralisir oleh bau harum yang sangat kuat dari pohon menyan tersebut. Untuk itu, walaupun jenazahnya tetap membusuk karena faktor penguraian secara alami, tetapi jenazah tersebut tidak mengeluarkan bau busuk sama sekali. Dan menurut cerita turun-temurun, konon kenapa jenazah di tempat ini tidak dikuburkan adalah dikarenakan penguasa kerajaan yang berkuasa di daerah sini dulunya ingin agar bau wangi dari pohon menyan ini tidak terlalu menyengat, atau bisa berkurang wanginya karena adanya jenazah yang diletakkan di bawah pohon menyan tersebut, supaya bau wangi dari pohon menyan ini tidak mengundang orang-orang untuk datang ke sini. Karena konon bau wangi dari pohon menyan ini bisa tercium sampai di Pulau Jawa. Dan upaya untuk mengurangi bau wangi dari pohon menyan tersebut pun berhasil. Karena sekarang bau wangi dari pohon menyannya hanya bisa tercium bila berada di sekitar pohon saja. Dan cukup sekian sekilas tentang keberadaan makam yang ada di bawah pohon menyan ini. Terima kasih.